Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi ya. Selamat datang di podcast Siaga, Pojok Siaga. Dimanapun Anda berada, salam tangguh, salam kemanusiaan untuk sahabat tangguh ya, dimanapun Anda berada. Kali ini dengan suasana dan nuansa yang baru ya. Kita berada masih di wilayah perkotaan, tepatnya di kantor BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Podcast di hari ini kita hadirkan sebagai narasumber. Kebetulan narasumbernya sangat spesial di hari ini ya. Sekarang kita mendatangkan narasumber dari Bapak Agustoni sebagai Kepala UPT Damkar ya, Pemadam Kebakaran. Selamat siang Pak Kepala UPT. Selamat siang menjelang sore. Diperkenalkan dulu Pak. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustoni SIP sebagai Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah, terima kasih istilahnya bisa bersilaturahmi betul di tempat ini dan bisa mengundang saya atau kami dari Pemadam Kebakaran untuk bertatap muka langsung. Demikian Pak. Ya. Nah sekarang kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan pemadam kebakaran ya. Baik. Di mana keluhan-keluhan masyarakat itu tatkala ada kebakaran yang mana pemadam kebakaran itu sudah bersatu dengan BPBD Kabupaten Tasikmalaya, betul ya Pak ya? Betul. Nah, untuk jangkauannya memang Kabupaten Tasikmalaya sangat ini luas ya Pak ya? Sekali, ya. Sangat luas. Itu ada berapa kecamatan Pak? Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya itu 39 kecamatan, 351 desa. Nah, sekarang sedikit beberapa pertanyaan dari kami ya Pak ya terkait dengan pemadam kebakaran. Tadi sudah diperkenalkan Pak Agustoni ini sebagai Kepala UPT Pemadam Kebakaran ya. Boleh nggak Pak dijelaskan Bapak itu sebagai apa sih, mempunyai background apa sih Bapak, kenapa harus terlibat di pemadam kebakaran? Oh baik. Mungkin secara pribadi, kenapa saya berkecimpung atau masuk ke pemadam kebakaran? Yang tadinya saya sebelum ke pemadam kebakaran kan saya di Satpol PP dulu. Oh, jadi Damkar itu sebelum ke BPBD berada di bawah naungan Satpol PP Kabupaten. Nah, saya di Satpol PP itu dari 2006 ya sampai 2016. Berarti kisaran 11 tahunan lah. Ya. Oh. Nah, dari 2017 saya promosi. Oke. Ya, ke pemadam kebakaran sebagai Kepala Subag Tata Usaha Pemadam Kebakaran. Nah, selama di pemadam saya itu mengikuti diklat pemadam 1 sebagai dasar pemadam kebakaran dulu, F1. Ya, tahun 2018 kemudian dilanjut dengan pendiklat inspektur muda. Nah, tugas inspektur muda di pemadam kebakaran itu sebagai pengawas dan pemeriksa alat proteksi kebakaran. Apa saja yang tugasnya inspektur? Iya, yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu tugas utama inspektur muda pemadam kebakaran. Perbedaan antara F1 dengan inspektur itu apa Pak? Perbedaannya kalau F1 itu awal mula setiap petugas pemadam kebakaran itu wajib mengikuti diklat dasar dulu F1-nya ya. Oh, berarti itu menjadi salah satu dasar. Okay. Kalau pemadam inspektur pemadam ya, inspektur muda itu mah tahapannya udah langsung naik tingkatan. Dari pemadam 1, 2, 3, inspektur muda, media utama, ada investigator muda utama, banyak
sebetulnya Damkar itu ada 16 jenjang, 16 pendidikan. Pemadam 1, pemadam 2, pemadam 3, inspektur muda, inspektur madya, inspektur utama. Terus instruktur muda, instruktur madya. Oke. Ya, ada istilahnya driver, ada rescue, itu banyak. Helper juga ya Pak ya? Iya. Oh, jadi sekalian aja Pak nih ya, sebagai edukasi terhadap masyarakat ya Pak Iya, ya. iya. Mungkin akan memunculkan pertanyaan yang ringan Pak. Iya. Apa sih sebenarnya penyebab dari kebakaran yang paling sering di masyarakat? Ya. Secara keseluruhan yang kami temukan di lapangan, kemungkinan paling besar karena dilihat dari kebakarannya yang udah lama, itu biasanya itu ada 2. Dari kebocoran tabung gas dan arus pendek listrik. Itu sering terjadi. Nah, kenapa itu sering terjadi? Karena masalah kebakaran itu adalah istilahnya kelalaian manusianya itu sendiri. Benar. Ya, dari kebocoran gas itu ternyata kan itu ya permasalahannya regulator. Nah, regulator itu jantungnya. Jadi bukan tabungnya yang meledak. Bukan yang meledak. Kalau tabung tidak meledak. Ya, tidak meledak karena kan tabung itu kan tebalnya kan si besinya sangat tebal sekali. Betul. Biasanya yang meledak itu si besi kuningnya itu yang untuk kedudukan regulatornya. Nah, yang ada bautnya itu pun kalau sudah terbakarnya kurang lebih 600 derajat Celcius. Jadi pandangan masyarakat itu sebenarnya meledak itu bukan tabungnya. Bukan tabungnya. Nggak ada kan kasus tabung itu meledak. Iya. Jadi penyebab meledak itu apa Pak? Karena saking banyaknya istilahnya ya oksigen yang udah menyengat. Nah, itu mengakibatkan ada semburan api yang langsung ke gas, terbakar sampai gasnya udah habis, langsung si tabung gasnya itu 600 derajat Celcius terbakar habis. Nah, jadi sakingnya panasnya itu, iya benar, ada ledakan di tabung gas itu, bukan di besinya tapi di dudukan murnya ya. Ya, okay. Kemudian pada saat terjadi kebakaran nih Pak ya, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan warga? Kesalahan yang sering dilakukan warga adalah kecerobohan dan kurang kewaspadaan dalam hal pemeliharaan dan perawatannya. Berarti dibutuhkan sekali ya. Sekali, ya. Kaitan dengan inspeksi ya, atau investigasi instalasi. Iya, memang kami pun merasa kami belum seperti BPBD. Ada yang namanya istilahnya sosialisasi dan mitigasi bencana langsung ke masyarakat, ke desa-desa. Bentuknya seperti apa Pak? Ya, bentuknya seperti edukasi, pembentukan relawan Redcar kan di BPBD ada yang namanya RPB, ya, relawan penanggungan bencana. Nah, di Damkar pun ada. Itu ada yang namanya Redcar. Oh, Redcar. Relawan pemadam kebakaran. Itu ada Kemen nomor 36.1 strip 306 tentang pembentukan relawan pemadam kebakaran. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat ketika melihat kebakaran nih? Terutama untuk Redcar yang tadi Pak. Ya, yang pertama masyarakat itu yang paling utama adalah koordinasi atau komunikasi pelaporan ke pemadam kebakaran yang harus akurat. Karena di Damkar ada nomor call center. Betul. Ada yang piket 1 kali 24 jam. Nah, itu wajib dilakukan atau langsung menelepon ke Damkar khusus. Jangan pihak-pihak, karena kalau pihak-pihak nantinya keterlambatan pelaporan juga itu kan bisa fatal, menjadi permasalahan. Iya, seperti itu. Yang kedua, yang tadi dikatakan kabupaten itu secara topografis ya, luas wilayahnya itu sekitar 2.715, sekian kilometer persegi. Betul. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 2 juta jiwa. Nah, ini keterlambatan juga yang jarak tempuhnya jauh Pak.
Sedangkan menurut Permendagri 114 tentang standar pelayanan minimal itu 15 menit. Damkar harus sampai ke lokasi. 15 menit itu dari mulai menerima telepon berangkat sampai ke tujuan. Sementara kami kewalahan dengan jarak tempuh, misalkan Ya. kebakaran dari titik pusat ke Karangnua, Cipatujah, Cikalong itu mencapai 2 jam lebih. Seperti itu. Sementara respon time 15 menit. SOP-nya 5. Iya, 15 menit. Oke. Nah, maka dari itu walaupun jaraknya jauh, tetap kami melayani itu yang namanya kebakaran, laporan dari masyarakat. Walaupun istilahnya jarang yang sampai kejangkau lah. Jadi di jalan udah habis. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian Pak, saya baca-baca sedikit referensi dari artikel-artikel bahwasanya damkar itu tidak hanya memadamkan api, Pak. Iya, betul. Ada kalau nggak salah itu non kebakarannya. Iya. Apa saja Pak? Seperti apa sih? Ya. Intinya tugas pemadam kebakaran itu adalah ada 5 tugas damkar itu. Yang paling Ya, selain yang pertama pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Oke. Yang kedua pemadaman kebakaran. Yang ketiga penyelamatan korban. Yang keempat pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima penanganan bahan berbahaya dan beracun. Ketiga. Nah itu yang kelima itu di damkar disebutnya itu pancadharma pemadam kebakaran. Oh, nah, iya benar. tugas yang tadi pemadam kebakaran itu selain memadamkan kebakaran ada juga non kebakaran. Nah, justru ini yang paling banyak dilakukan oleh pemadam kebakaran adalah yang non kebakarannya. Seperti apa non kebakarannya itu? Seperti evakuasi sarang tawon, ya, ada evakuasi ular, ada istilahnya evakuasi monyet yang merusak atau merusakkan warga. Dan juga evakuasi membuka cincin yang melekat di jari yang udah bengkak, tidak bisa dilepas. Dibuka, ada gerindanya di damkar. Nah, itu tugas damkar selain kebakaran. Jadi pada intinya kalau kebakaran silakan hubungi damkar ya 081123551113. Nah, itu ada ya call centernya, silahkan. Itu baik kebakaran ataupun non kebakaran, tidak dipungut biaya sepeser pun karena itu udah tugas kami pemadam kebakaran. Seperti itu, Pak. Oke, ternyata memang tidak hanya memadamkan api. Iya. Itu ya, ternyata ada beberapa yang tadi disebutkan juga ada pancadharma juga dari damkar. Nah, kemudian kita sambil edukasi, Pak. Apa sih tips agar rumah lebih aman dari risiko kebakaran, Pak? Ya, tipsnya dari damkar karena kan menurut Permen PU ya, Permen PU nomor 28 tahun 2006 tentang persyaratan teknis alat proteksi kebakaran. Ini bukan rumah hunian pribadi, perusahaan atau apapun, ini semua itu harus memiliki alat proteksi kebakaran menurut Permen PU tadi. Itu seperti apa, Pak? Nah, itu minimal alatnya, alat proteksinya APAR, minimal alat pemadam api ringan. Betul. Di rumah itu minimal harus, seharusnya itu kan, tapi itu bukan penekanan. Punya APAR yang 3 kilo di dapur itu cukup. Nah, kalau di perusahaan, di OPD pelayanan publik, rumah sakit, perusahaan, itu kan tingkat potensi kebakarannya itu kan tinggi. Tapi kan Pak, kalau misalkan dari setiap rumah itu kalau misalkan punya APAR, sedangkan APAR itu mahal sekali, Pak, yang saya tahu. Enggak, Pak. Enggak. APAR itu murah. Bisa didapatkan. Bisa terjangkau. Itu APAR yang 3 kilo itu tidak mahal, Pak. Itu bisa dijangkau sebetulnya. Bisa dibandingkan dengan ketika terjadi kebakaran. Iya. Iya kan? Bisa akumulasi lebih jauh lah. Kalau sudah terjadi kebakaran rumah ataupun apa, bukan 500.000 lagi ya. Itu miliaran, ratusan juta, miliaran malah seperti itu. Nah, kemudian peralatan apa saja yang sebaiknya ada di rumah yang tadi selain dari APAR, Pak? Ya minimal kalau rumah perumahan ya istilahnya hunian Pak, itu kalaupun tidak ada hidran, itu hidran kalau buat perusahaan besar lah ya. Minimal APAR yang 3 kilo. APAR yang tidak 3 kilo pun tidak ada. Minimal ada alat pemadam tradisional.
Seperti apa, Pak? Seperti ya misalkan kain atau handuk yang dibasahi, ya karung goni kalau ada memang masih ada, ataupun keset yang berupa kain tapi kain itu dibasahi, dan juga harus ada keilmuannya, edukasinya seperti itu. Harus diedukasi. Ya, iya, tidak semua orang pasti bisa kan. Yang pertama, yang kedua, jangan panik. Betul. Seperti itu. inti. Intinya itu. Semua. Damkar pun tidak ada yang ahli, Pak, sebetulnya, Pak. Ada juga yang terlatih ya, seperti itu. Setuju saya. Ya, siap. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengajarkan kesiapsiagaan kalau misalkan di Damkar juga mempunyai mitigasi? Apakah itu dari mitigasi struktural atau non struktural ya? Apakah ada tidak di Damkar? Kemudian apa sih metodenya, Pak? Metodenya untuk mengajarkan kepada masyarakat agar terhindar dari risiko kebakaran. Ya, gini, untuk metodenya dari pemadam kebakaran, intinya kadang-kadang kami dari Damkar seperti ini ada edukasi ya, ada yang TK, ada yang SD, kunjungan ke Damkar. Nah, itu kan edukasi juga. Tugas Damkar, pencegahan kebakaran dini. Itu suka dilakukan itu maksudnya ya. Ke struktural ya. Iya, ke struktural ya. Kalau ke non strukturalnya ke perusahaan itu kan itu lebih jauh itu. Selain harus ada pengadaan. Ya iya. Atau hidran. Iya, sprinkler sebagainya itu ada. Oke, Pak. Kalau begitu terima kasih, Pak, atas kehadirannya. Semoga ini mengedukasi untuk kita semua ya. Bahwasanya pentingnya kesadaran terhadap potensi kebakaran. Ya. Kemudian apabila terjadi non kebakaran, terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan, seperti ada monyet yang masuk ke rumah, ular yang masuk ke rumah, kemudian tawon yang tidak bisa dilepas, tawon juga ya Pak ya. Silahkan untuk menghubungi call center Damkar. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Semoga kita teredukasi terhadap keilmuan dari Damkar. Amin ya. Ya, mudah-mudahan, dan kita berharap juga untuk masyarakat awam sadar terhadap potensi apa yang ada di wilayah masing-masing. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama ya, Pak. Atas kehadirannya. Iya, sama-sama.